Pak Ketua. Monggo para mic-mic-nya dimatikan semua yang dari Oke. penjahe, dari Pak Dokter. Tolong teman-teman biar tidak terganggu ya, biar nanti kita fokus. Mari dimatikan mic-nya semua. Ya, oke, ya supaya tidak mengganggu. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, para pejabat gerejawi. Selamat Natal saya ucapkan untuk kita sekalian, baik yang masih ada dalam perjalanan maupun yang ada di tempat. Ialah damai Natal, sukacita surgawi memenuhi kita sekalian, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai acara Natal Sinode GSCPDI secara nasional di tanggal 27 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan memulai acara ibadah kita, nanti akan dilanjut ada puji-pujian, kur maupun firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya beliau, Bapak Ketua kita, Bapak Pendeta Yusak Maleta. Kita akan memulai ibadah kita dengan dari video yang sudah saya kirim ya, pujian. Monggo Pak Ketua, silakan. Puji nama Tuhan, saudaraku, shalom, selamat sore. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam perayaan Natal. Sinode Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia ialah damai Natal, damai surgawi memenuhi hidup kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, memberi persembahan yang terbaik untuk menyambut Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, yang lahir bagi kita sebagai Tuhan dan Raja yang mulia. Mari kita naikkan pujian. Glory, glory, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Glory, haleluya. 84. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan glory, glory, haleluya. Amin. Haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, 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 segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hati kami dipenuhi rasa syukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami memperingati kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Engkau lahir ke dunia, Sang Logos, Sang Firman telah menjadi manusia. Diam di antara kami. Engkaulah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ialah damai Natal, sukacita surgawi memenuhi hidup kami. Kami berglori, bersukacita karena kelahiran Sang Raja kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan dari sorga turun atas kami. Memberkati, menyertai ibadah perayaan Natal kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan.
di sore hari ini Tuhan, baik pujian, baik firman Tuhan, baik paduan suara dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, terlebih dahulu ampuni segala dosa dan salah kami yang kurang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, shalom, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Shalom, selamat Natal bagi kita yang hadir di dalam Zoom ini merayakan kelahiran Kristus. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita naikkan itu pujian. Hari ini ialah hari Natal. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Hari inilah hari Natal. Hari inilah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat sudah bersoraklah, haleluya, pujilah. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana dia lahirnya, tebus dosa kita semua. Hari inilah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat sudah bersoraklah, haleluya, pujilah. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Sekali lagi hari ini. Hari inilah hari Natal, hari lahir Juru Selamat. Malaikat sudah bersoraklah, haleluya, pujilah. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah hosana dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah hosana dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya kita naikkan itu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Dia Raja kita, Dia Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana. Mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Sekali lagi dari awal, mari kita sambut Sang Raja.
Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah kita. Dahsyat dan luar biasa. Damai Natal, sukacita Natal itu memenuhi hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya yang kudus. Berita firman Tuhan, berita Natal yang disampaikan oleh Bapak Ketua PPN kita, Bapak Pendeta Yusak Maleta. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan itu pujian, firman jadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita naikkan itu pujian. Firman jadi manusia. Mari kita siapkan hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Yesuslah kau juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku. Wakui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Dari awal kita naikkan pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Wakui kau Tuhan
bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamat. Akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang dengarkan firman Allah, dan saya serahkan nantinya bagi Bapak Ibu yang ditunjuk untuk bertugas untuk doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih buat hari ini. Kami di penghujung tahun 2024. Kami bersyukur kemurahan Tuhan atas setiap kami semuanya. Kami boleh merayakan Natal secara online. Terus Tuhan sudah menolong kami di hari-hari hidup kami sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekaliannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, dan kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kami agar hadirnya Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadikan kami punya keyakinan yang pasti bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekaliannya yang ada di ruang Zoom pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan menyambut tahun baru tahun 2025. Dan hari ini merupakan hari Jumat terakhir dari tahun 2024 yang biasanya setiap hari Jumat kita mengisi dengan kegiatan persekutuan doa, tetapi di Jumat terakhir ini kita akan mengisinya dengan kegiatan Natal secara online, Natal GCPDI. Ya, tentu ini semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan kita boleh melaksanakan kegiatan ini mungkin untuk kesekian kali melalui perayaan-perayaan Natal melalui online, ya. Dan ya kalau doa bersama itu kira-kira 30 orang hadir dalam setiap Jumat, ya. Kemudian ini yang ke-52 Jumat, ya tentu ya saya bersyukur buat beberapa pejabat gerejawi setia ya untuk boleh mengikuti kegiatan GCPDI yang setiap Jumat kita mengerjakannya secara online, ya. Dan saya kira Bapak Ibu sudah
hari ini sudah kesekian kali memperingati Natal, ya. Sebentar juga masih ada yang mau pergi Natalan, gitu ya, atau nanti sore ini sudah ada Natalan lagi. Ya, mungkin masih ada Natalan lagi sampai tahun depan. Ya, saya ada undangan Natal tanggal 5 Januari. Ya, jadi Natal masih berlangsung sampai tahun depan, ya. Jadi tahun ini kan tahun 2024, kita akan masuk tahun 2025. Ya, tinggal berapa hari lagi begitu ya. Sudah waktu yang cepat, waktu yang singkat untuk kita terus merenungkan. Ya, saya seringkali berkata, kalau saya ini semasa hidup saya sampai hari ini, andai kata saya itu sejak dari kandungan mami saya ini sudah Natalan yang ke-56 kali dalam hidup saya. Setiap Natal begitu ya. Jadi dalam arti kalau setiap tahun itu berarti sudah 56, bukan 56 tahun, 56 kali. Tetapi dalam satu bulan Desember itu mungkin kita bisa, kalau saya hari ini sudah Natalan yang ke-22 kali. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam satu bulan bisa sebanyak itu ya kegiatan Natal saya dalam bulan ini. Sudah hampir 22 kali saya bernatalan, ya. Tentu tadi saya katakan buat kita semuanya juga yang sudah bernatalan baik di kegiatan-kegiatan wilayah maupun juga ada yang Natalan di kegiatan BPD yang sudah terlaksana, ya, maupun di kegiatan-kegiatan Natal persekutuan, juga persekutuan pejabat gerejawi yang lain yang telah terlaksana pada tahun ini. Saya mengapresiasi semua apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Ibu pejabat gerejawi dimanapun berada untuk menyemarakkan Natal ini, baik gereja setempat maupun juga secara organisasi, baik kewilayahan, BPD, dan lain-lain. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, karena tentu mengingatkan kembali ya bahwa dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, seperti tema Natal untuk organisasi Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia pada tahun ini, temanya adalah kasih, yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, ya. Yang firman Tuhan berkata demikian, dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Jadi apa Tijun? Ya, Di situ. jadi kita perhatikan bahwa kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Jadi cara kasih itu dihadirkan ke dalam dunia ini, yaitu dengan cara mengutus anaknya. Mengapa kasih Allah itu baru dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yang dihadirkan ke dalam dunia ini? Karena memang dunia kita yang kita tempati ini dunia yang tidak penuh dengan kasih. Ya, dunia yang kita tempati ini penuh dengan kebencian. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen berharap
kasih dari dunia ini, ya tidak ada harapan namanya. Ya, karena ayat mengatakan dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku, membenci Yesus daripada kamu. Ya. Memang sejak manusia jatuh dalam dosa, itu kebencian itu dihadirkan oleh manusia berdosa. Ya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah memulai penghakiman di Taman Eden, menghakimi manusia berdosa, Adam dan Hawa. Ada sebuah pertanyaan dari Allah kepada manusia, kepada Adam, mengapa kamu makan buah ini? Ya. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang dijawab oleh Adam? Karena perempuan yang kau tempatkan di sampingku, maka buah itu kumakan. Jadi manusia itu tidak mau mengaku dosa, mengaku salah dengan cara mendirikan kebenaran dengan menyalahkan perempuan yang sekaligus menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan disalahkan karena Tuhan menaruh perempuan di samping Adam. Sehingga kemudian Adam itu merasa diri benar menyalahkan perempuan, tetapi sekaligus menyalahkan Tuhan. Lalu kemudian juga pertanyaan yang sama ditanyakan kepada perempuan, mengapa kamu makan buah ini? Maka jawab perempuan itu karena ular. Nah, sedangkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa ular itu adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah. Jadi menyalahkan ular, menyalahkan sekaligus Allah yang menciptakan ular. Jadi kalau kemudian kebencian itu hadir hari ini itu memang karena dosa. Ya, mana ada manusia yang tidak berdosa hari ini. Ya, sehingga kemudian siapapun kita yang namanya manusia berdosa itu ya kasih itu diusahakan. Kasih itu tidak bisa mengalir begitu saja. Kasih itu tidak bisa hadir begitu saja. Tetapi kasih itu harus ada campur tangan Tuhan. Maka ayat mengatakan tadi, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah mengutus anaknya. Kalau tidak ada Allah yang mengutus putranya ke dalam dunia ini, gak akan pernah ada kasih. Ya. Yang ada adalah kebencian. Ya, dan kebencian itu akan terus-menerus terjadi. Hari-hari ini kita juga melihat ya bahwa manusia juga siapapun dia, mau hamba Tuhan, mau jemaat, mau orang tidak percaya Tuhan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah manusia hidup dalam kebencian. Ya. Ya kita terus terang saja kan begitu, di antara kita pun sama seperti itu. Kasih itu dibangun itu sulit sekali. Kalau tanpa ada campur tangan Tuhan, itu tidak bisa. Mau pakai akal-akal kita, mau pakai cara-cara manusia, mau pakai hikmat manusia, nggak bisa. Ya, karena dunia ini sejak dari manusia jatuh dalam dosa, isinya adalah kebencian. Itu bukan hanya kepada suami dan istri. Sekarang pun untuk kita yang berkeluarga itu, untuk kita mempertahankan kasih itu sedemikian rupa itu tidak mudah. Karena kasih itu tidak kemudian mengalir begitu saja. Kasih itu harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa ada Tuhan, maka nggak mungkin kasih itu bisa terbangun dengan baik. Ya.
Mau kita ini orang pintar, mau kita ini orang yang berhikmat, mau kita ini orang kaya, mau kita ini orang punya uang banyak. Kalau kita itu tidak punya Tuhan, tidak punya kasih. Ya. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, bagaimana kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita dengan Dia mengutus anaknya, maka kebencian-kebencian itu selalu ada dalam diri kita. Dan parahnya kalau itu terjadi kepada kita hamba Tuhan, parahnya kalau terjadi pada diri kita kalau kita ini yang sudah berkeluarga suami dan istri hamba Tuhan. Ya, belum lagi nanti dengan anak-anak. Ya. Pada waktu kita memperhatikan bagaimana anak-anak dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, itu sama. Ya, di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-5, ya, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Nanti kalau Bapak Ibu, kalau saya pembaca ada sedikit berbeda karena saya membaca dalam Alkitab TB2 ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Ya. Kalau dalam terjemahan TB1 mungkin suram gitu ya, muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu, hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya gara-gara persembahan itu, Kain itu benci sekali kepada Habil adiknya. Dan kita tahu yang menasehati Kain ini bukan Adam. Yang menasehati Kain juga bukan Hawa ibunya. Yang menasehati itu Tuhan. Tuhan itu menasehati Kain. Mengapa wajahmu muram? Ya, sudah dikasih tahu kalau kamu terus seperti itu, dosa sudah mengintai di depan pintu. Apakah nasihat Tuhan itu dilakukan oleh Kain? Tidak. Maka seperti juga dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia sejak mulanya. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa orang kalau sudah benci, mau Tuhan yang nasihati itu pun sulit ya kan gitu ya. Ya. Waduh. Iya. Kadang-kadang kita itu kalau sudah ada orang-orang hidup dalam kebencian itu mau pendeta yang nasihati itu wah sulit, apalagi kalau yang saling membenci itu saudara bersaudara. Ya, saudara bagus saudara. Wah, ini sulit. Mau Tuhan yang kasih nasihat itu enggak bisa. Kok pendeta? Kan begitu. Iya kan? Maka kalau tidak ada campur tangan Tuhan dengan mengutus anaknya ke dalam dunia ini, kasih tidak akan ada di dunia ini. Ya. Maka hati-hati dengan kebencian itu. Ya. Mengapa ya? Memang hadirnya karena itu keberadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu terus berlanjut itu. Kalau kita mau lihat kisah kebencian manusia itu berlanjut terus-menerus. Ya, sampai kepada Yesus sendiri menyatakan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kalau dunia itu membenci kamu, ya enggak usah heran karena dunia itu lebih dulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau kita mau cari pembenci-pembenci di dunia ini banyak sekali. Itulah sebabnya maka kalau kita menjadi orang percaya mengharapkan kasih dari dunia ini,
Ya, kitalah yang harusnya membagikan kasih itu kepada dunia ini karena apa? Karena kita sudah mengalami Tuhan yang telah hadir di dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu tidak pernah hadir dalam hidup kita, maka jangan kita pernah berharap bahwa kasih itu akan ada dalam hidup ini. Ya, semuanya cuma teori kasih. Ya. Nah, tentunya kita lihat bahwa Yesus pun untuk mengasihi manusia itu pun bukan juga hanya hadir saja, hanya datang saja. Tetapi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 mengatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dengan cara apa? Dengan cara ia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau Adam itu tidak mau nanggung dosa, tidak mau menanggung kesalahan, dia lempar kesalahannya kepada istri. Istri juga lemparkan kesalahan kepada orang-orang di dekatnya. Kalau waktu itu ada anaknya, mungkin anaknya. Karena waktu itu yang dekat dengan dia adalah ular, ya ular lah. Jadi semua orang hari ini tuh tidak mau merasa diri itu menanggung dosa. Yang ada adalah melempar kesalahan, melempar dosa kepada orang lain. Wah, ini gara-gara mama ini. Wah, ini gara-gara papa ini. Wah, ini gara-gara anak ini. Wah, ini gara-gara kakak ini. Gara-gara adik, semuanya begitu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus datang itu bukan hanya dia hadir saja, tetapi sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita seperti yang juga ditulis dalam Ibrani, dia menanggung segala dosa kita. Dia tidak mempersalahkan kita. Oh, bagaimana kita mau dipersalahkan, kita memang orang berdosa. Ya kan? Dalam Roma pasal yang kelima dikatakan bahwa kita pada waktu kita ditebus itu, waktu kita diselamatkan, sementara kita hidup di dalam dosa. Jadi sebenarnya kita ini dalam hidup ini kalau ada apapun jangan bela diri, ya kan gitu ya. Wah ini salahnya inilah, salahnya ini, cari kesalahan sana sini. Tidak ada yang mau berani nanggung dosanya, ya nanggung persoalannya, ya. Nah, itu makanya dalam segala hal kita mesti dalam hidup ini bertanggung jawab. Kasih itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan, tetapi kasih itu adalah tindakan Allah kepada kita dan kita juga harus bertindak kasih kepada orang lain. Ya. Karena sekarang ini kan banyak orang kasih itu kan karena pamrih. Ya. Saya mengasihi karena dulu saya sebelum saya punya istri, saya mengasihi pacar saya, lalu setelah jadi istri, ya sudah. Itu pamrihnya karena kasih demi untuk mendapatkan dia sebagai istri. Ada orang-orang juga mengasihi orang-orang yang lain, kita takut bicara di gereja tentang dosa, kita takut kita bicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan kasih Tuhan, ya sehingga kemudian kita mengasihi seseorang karena mungkin dia adalah jemaat yang mensupport kita selama ini, yang membantu kita dengan keuangan yang cukup banyak dan seterusnya. Sehingga kita tidak lagi bicara kasih karena ada pamrih di dalamnya. Nah, harapan kita sekaliannya kita harus sungguh-sungguh bahwa kasih itu tidak bicara tentang kompromi dengan dosa, tetapi adalah bagaimana kita melihat dosa, kita mau menanggung dosa seperti Kristus. Ya. Jadi dia mengajar kita itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang, wah Pak Ketua salah, ya sudahlah, memang salah kan gitu. Siapa saya kan gitu. Wah ini salah, ya sudah kita ini gembala sidang kan gitu. Ya, makin banyak jemaat, makin banyak kepala di otaknya makin banyak, keinginannya begitu banyak, ya seringkali gembala sidang tempat ya itu tadi. Ya, bagaimana kita itu harus menanggung semuanya.
Nah, harapan kita di sini jangan ada ya kalau ada kritik atau kalau ada apa lalu bela diri gitu ya. Ya sudahlah ditampung begitu. Ya berdoa supaya kita itu menjadi orang yang lebih baik. Nah, itulah sebabnya maka kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga kemudian berita tentang kasih itu disampaikan juga di dalam oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 yang ke-16 ini ayat ini seringkali kita kita hafalkan sejak dari kecil ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu kita perhatikan di sini bahwa Yesus Kristus itu sebagai penentu orang binasa atau orang hidup kekal. Ada sebuah pertanyaan dari orang-orang Kristen progresif ya yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu maha kasih kok Yesus itu membuat neraka. Ya kan? Kalau Tuhan itu maha kasih tentunya tidak ada neraka. Ya, pendapat itu sebenarnya pendapat yang betul ya. Tetapi sebenarnya adanya neraka pun itu karena kasih Tuhan. Karena orang berdosa itu kalau dia berdosa kekal itu Tuhan tidak maha kasih. Ya. Banyak kita itu selalu bicara, wah kalau masuk neraka nanti dia akan hidup dengan dosa yang kekal. Waduh, Allah nggak maha kasih kalau seperti itu. Kita sudah membaca ayat itu berulang-ulang kali. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi kalimat binasa ini harus kita pahami dengan sungguh bahwa neraka itu tempat pembinasaan, tempat selesainya dosa. Jadi bukan penghukuman dosa kekal sampai begitu. Itu jahat namanya. Tetapi kasih Allah itu juga kepada orang berdosa itu ada dosanya itu berhenti pada waktu apa? Ya, yaitu tadi. Kalau dia percaya hidup kekal, kalau tidak percaya oleh kasihnya pun nggak apa-apa, binasa. Gitu loh. Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa seperti yang dikatakan oleh orang-orang Kristen progresif bahwa sebenarnya Tuhan tidak perlu membuat neraka loh. Neraka itu tempat pembinasaan, tempat selesainya segala dosa. Ya kan kalau penyelesaian dosa sekarang kita percaya diselesaikan hari ini kita mendapatkan hidup kekal. Kalau tidak hari ini tidak mau percaya ya binasa selesai sudah. Begitu. Jadi itu pun karena kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan menjadi patokan penting penentuan kasih Tuhan yang tidak percaya binasa, yang percaya hidup kekal. Jadi itu pun karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kalau enggak, orang akan bagaimana dia akan hidup dengan kejahatannya yang kekal. Ya, sementara kita sudah dihajar habis-habisan, sekarang manusia hidup dalam dosa di sini. Tentu tadi saya mengatakan bahasanya adalah tempat pembinasaan, penyelesaian akhir, game over dari semuanya bagi orang yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi bagi orang yang hidup percaya kepada Kristus itu langkah untuk hidup kekal. Nah, hidup kekal juga kita itu tidak mudah memahaminya. Ya kan? Karena waktu kita hidup kekal itu kan ada prinsip-prinsip standar-standar Tuhan yang harus kita lakukan. Hidup dalam kesucian, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam semua standarnya itu harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi standar, ya sulit kan gitu ya. Kita masuk surga itu ada standar surga, bukan standar dunia hari ini. Nah, itulah sebabnya maka kita sekaliannya kita berharap supaya kita sungguh-sungguh dalam hidup kita hari ini, kita pakai hidup kita dengan kasih Tuhan. Di satu sisi menunjukkan kasih Tuhan untuk kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya, tetapi bagi yang tidak percaya itu ada kebinasaan. Jadi campur tangan Tuhan akan kasih Tuhan ke dalam dunia ini memang terjadi.
Jadi ada orang yang memang dalam hidupnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayat yang ke-25. Ya, ayat 25 mengatakan, tetapi demikianlah supaya digenapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Jadi dunia ini, manusia ini membenci Tuhan itu gak ada alasannya. Alasannya apa? Enggak ada. Pokoknya benci aja. Itu loh. Ini dunia yang kita tempati. Kita memberitakan Yesus Kristus kepada mereka, ada yang mau menerima, ada yang makin benci, ya sudah. Kalau kita tanya bencinya bagaimana, ya enggak tahu begitu. Alasannya enggak jelas. Ya. Jadi mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, kehidupan kita di dunia ini tentu kita membenci orang karena banyak alasan ya. Ya, kemungkinan alasan A, alasan B dan sebagainya ya. Tetapi harapan kita buat kita sekaliannya bahwa belajar seperti Kristus. Ya. Kalau mereka itu membenci kita tanpa alasan, kita pun harus membenci mereka juga tanpa alasan. Alasannya apa ya? Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena hari ini kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan itu lebih dulu. Dan setiap orang yang hidup di dalam kasih Tuhan bisa kemudian juga mengalirkan kasih itu atau memberitakan kasih itu kepada orang lain. Jadi kita harus lihat patokan bahwa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang benci ini adalah dengan mengutus anaknya. Dan pada waktu kita melihat bagaimana Kristus ada di dalam dunia ini, ya, itu yang terjadi pada dia sampai mati di atas kayu salib. Ada sebuah teladan yang diberikan kepada kita hari ini di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Ia telah merendahkan diri, menjadi manusia, menjadi hamba, taat sampai mati. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana hari ini kita bersyukur kepada Tuhan seperti yang disampaikan juga oleh Lukas, ya, pasal yang kedua ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi kalau ada sedikit berubah ya, karena saya pakai TB2. Ya, kalau di TB1 itu dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tetapi dalam terjemahan yang sudah diperbaiki oleh LAI, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias di kota Daud. Mesias, Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi kalau Kristus itu kan lebih kepada jabatan dalam pengurapan, ya, yang diurapi kalau bicara tentang Kristus. Tetapi kalau bicara tentang Mesias, itu bicara tentang dia juru selamat yang telah dinubuatkan sejak Nabi Yesaya sampai kepada kita hari ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu harus ada campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Tanpa ada campur tangan atau bahasa
bahasa Inggrisnya mungkin intervensi. Tanpa intervensi Allah, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada kasih di dunia ini. Yang ada adalah kebencian. Itulah sebabnya kita yang telah hidup di dalam Tuhan, Yesus telah hadir sebagai Mesias dalam hidup ini. Maka kita percaya bahwa yang hadir bukan hanya pribadi, tetapi yang hadir adalah kasih Tuhan menghadir di tengah-tengah kita sekalian. Kiranya Tuhan akan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Kiranya kita menebarkan kasih di tengah-tengah dunia yang penuh kebencian ini. Supaya seperti firman Tuhan, jangan sampai kasih manusia di akhir zaman menjadi dingin, tetapi kasih menjadi support, menjadi semangat yang baik untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kita akan berdoa. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Yakub Rusli, Ketua BPD DKI Jakarta, Jabar, dan Banten untuk berdoa buat kita. Dinyalakan mute-nya. Ya. Mari kita berdoa. Kami hamba-hambamu mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Bapa di surga. Kalau pada hari ini kami Sinode Gereja Sidang Jumat Pantekosta di Indonesia bisa mengadakan acara Natal di dalam Zoom. Dan seizin Tuhan, Engkau sudah memberikan cuaca yang baik, suasana yang damai, sejahtera, sukacita, hingga kami berhubung bisa satu dengan yang lain untuk bisa mengikuti di dalam acara Natal ini. Dan juga kami sudah mengucap terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman melalui hamba-Mu, bagaimana kasih itu diinterkasihkan kepada kehidupan kami masing-masing. Karena tanpa kasih Yesus, kami tidak bisa lakukan apa yang harus kami perbuat. Tapi melalui daripada firman-Mu, biar Engkau Tuhan menjadi contoh teladan yang baik untuk kami mengaplikasikan hidup kami, supaya hidup kami ada kasih untuk mengasihi sementara kami dengan sesama kami. Seperti Engkau mengajarkan kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah firman Tuhan itu menjadi satu rema dalam kehidupan pribadi kami, lepas pribadi. Terlebih kasih Yesus yang ada dalam kehidupan pribadi kami sebagai hamba Tuhan. Untuk kami tetap berjuang, memajukan pekerjaan Tuhan. Selama kami masih bernapas, selama kami kuat di dalam Tuhan, Engkau yang memberikan keseharapan bagi kami, untuk Tuhan mengasihi kami dan kami mengaplikasikan kepada jemaat kami masing-masing, untuk saudara kami, keluarga kami, dan orang-orang sekitar kami. Biar kasih nyata, karena Engkau sudah lahir lebih dahulu mengasihi kami, itulah yang bukti Tuhan mengasihi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Kau sudah percayakan sebagai Ketua Badan Pelaksana Nasional Pendeta Yusak Maleta Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah di dalam tugas yang Kau sudah percayakan sebagai Ketua Badan Pelaksana Nasional, sebagai seorang gembala, bahkan seorang yang Kau sudah percayakan untuk terlibat untuk memajukan pelayanan Tuhan secara sinode, bahkan secara gereja. Berkati kami semua Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung untuk kami mengikuti acara Zoom Natal ini, dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, bahkan kami senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kami masih ada ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Natal yang baik ini. Terpuji nama Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yakub. Sebelum saya nanti akan serahkan selanjutnya acara ke Bapak Stephen, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus, ya, sekalipun suasana kita di rumah kita masing-masing, kita akan mendengar dan kita akan melihat nyanyian Malam Kudus.
Ya, demikian untuk nyanyian Natal kita. Sementara dipersiapkan untuk paduan suara nanti dari GCPD Purwokerto, dari ya, kita akan melihat dan sampai kepada GCPDI Ebenezer. Suaranya Pak Stephen. Bentar, settingan suaranya. Ya, bentar, setting suara. Stephen, mungkin dari admin dulu. Oh ya, oke. Yang mana dulu? Oke. Seperti
Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Madi Kristianto sebagai Ketua Departemen Pemuda GSJ PDI mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat menjelang Tahun Baru 2025 kepada Ketua BPN dan staf dan kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada semua jemaat yang hadir pada sore hari ini. Marilah kita hidup dalam kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, para pejabat gerejawi yang ada di Sinode Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Saya Pendeta Stefanus Marbun sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Nasional mengucapkan Selamat Natal bagi kita sekalian. Biarlah hari Natal ini seperti tertulis Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, biarlah oleh peristiwa Natal ini kita boleh merasakan kasih Tuhan, terlebih kita sendiri boleh menjadi berkat, mempraktekkan gaya hidup Kristus, yaitu mengasihi satu sama lain. Dan doa saya kiranya kita semua, para pejabat gerejawi, para gereja-gereja Tuhan yang ada di GSJPD diberkati oleh Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, saya Pendeta Dani Lucy MTH, mewakili BPR GSJPDI bersama staf dan sebagai Gembala Sidang GSJPDI Batu Karang Ciracas, mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2025. Mari terus berkarya bagi Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu tadi persembahan pujian dari Gereja GSJPD Purwokerto, Duri Pekanbaru, dan Ebenezer Mojokerto. Lalu ucapan-ucapan yang masuk ke Stephen yang sudah disampaikan tadi, ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, buat kita sekaliannya ya hanya terbatas seperti itu ya. Dan saya sekali lagi atas nama Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan di tahun ini, dan di kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan kepada semua para pejabat gerejawi dan pengurus-pengurus baik dari BPN, dari Badan Pertimbangan Rohani, Badan Advokasi, Badan Pelaksana Daerah, dan juga departemen-departemen. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya buat dedikasi di tahun 2024 ini untuk boleh mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Tentu masih banyak PR yang harus kita lakukan di tahun 2025. Harapan kita semuanya, mari kita membangun persekutuan kita di dalam kasih Tuhan, agar sungguh-sungguh kasih Tuhan menjadi makin nyata dalam hidup ini. Dan kita terus berdoa agar organisasi Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia dan semuanya juga termasuk Yayasan Putra Harapan Bangsa dan Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Pacet, di tahun-tahun ke depan kita akan maju bersama, maju bareng, dan bergerak bersama untuk kemajuan organisasi Gereja Sidang Jemaat Pentakosta. Di sisi yang lain, tetap kita menjadi hamba Tuhan, terus berjaga-jaga, karena kita menjadi hamba Tuhan ini menjadi target dari iblis, dari setan, ya untuk boleh menjatuhkan kita. Tetapi harapan kita semuanya, mari kita makin bersekutu di dalam doa, makin kuat di dalam doa, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita sekaliannya. Saya kira ada beberapa banyak hal yang sudah kita kerjakan, kita lakukan di tahun ini. Harapan kita tahun 2025 kita makin bergerak lebih cepat lagi, dan kita berharap juga bahwa organisasi Gereja Sidang Pentakosta Indonesia di dalam menyongsong
tahun 2025 dan juga menyongsong makin dekatnya hari Tuhan, kedatangan Tuhan, ya karena juga beberapa berita-berita terakhir di beberapa hamba Tuhan di gereja-gereja, di organisasi, di sinode-sinode yang ada, teman-teman sinode yang lain mengatakan bahwa hari Tuhan makin dekat. Ya, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati, dan terus juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang kiranya di tahun 2024 ini mengalami banyak kelemahan tubuh, sakit penyakit, kiranya tahun 2025 kiranya Tuhan angkat dan Tuhan berikan kesehatan yang baru buat kita sekaliannya. Dan harapan kita semuanya terus ya sebagai hamba Tuhan juga menjaga fisik, menjaga tubuh, menjaga kesehatan, dan juga pelayanan yang kita lakukan juga menjaga para domba-domba yang sedang kita gembalakan, seperti juga tema hari ini, Natal Nasional di Manado pada hari ini, yaitu mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Ya, jadi kita para gembala membawa domba-domba ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi, yang telah para gembala mendapatkan berita bahwa ada kesukaan besar yang turun dari surga, kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan mereka ke Bethlehem untuk menyaksikan kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Saya kira harapan kita semuanya di tahun ini dan tahun yang akan datang, terus kita berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan lagi ada ya hal-hal yang membuat benih kebencian ini muncul dan tumbuh, tetapi harapan kita supaya kasih Allah, kasih Tuhan terus menaungi kita sekaliannya. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kebaktian Natal secara online pada hari ini, dan sekretaris tadi sudah pamit karena beliaunya juga ada Natalan di Nganjuk ya hari ini, dan kira Tuhan tolong, Tuhan berkati kita sekaliannya. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita akan sampai di penghujung akhir dari acara kita pada sore hari ini. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Agustinus Lahingko, anggota BPR, Badan Pertimbangan Rohani Gereja Nasional Pentakosta Indonesia, akan tutup kita di dalam doa. Doa penutup dan doa berkat bagi kita semua. Mari, Agus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, terima kasih Tuhan untuk pertemuan Natal GSJ PDI Nasional Tuhan Yesus yang sudah terlaksana, kami yang hadir para hamba-hamba Tuhan se-Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih buat hamba-Mu yang telah Kau pakai bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah benih firman itu sungguh-sungguh tumbuh dalam kehidupan kami, di hati kami, bahwa hendaklah kami saling mengasihi, sebab suatu contoh yang sudah ditampilkan, bagaimana Kain dan Habel, satu ibu, satu bapa, tapi penuh kebencian dari Kain. Bapa, biar kami tarik pelajaran daripada semuanya itu, bahwa di dunia ini Tuhan penuh dengan kebencian, tetapi kami sungguh bersyukur kalau Engkau sudah hadir bagi kami hamba-hamba Tuhan. Bukan usaha kami untuk memperoleh kasih itu, tapi biarlah kami hadirkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa, supaya kasih itu nyata dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah teladan yang sempurna Tuhan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal Tuhan yang boleh kami kerjakan, karena kasih Tuhan itu adalah dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak mungkin kami berharap kasih dari dunia ini Tuhan, tetapi sebagaimana kasih yang sudah ada bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana Kristus Tuhan hadir dalam kehidupan kami,
biarlah Kami menyatakan kasih itu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Supaya Kristus Tuhan dapat dibaca dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Menjadi saksi yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau teladan yang sempurna. Kau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Sebagaimana Bapa menyatakan kasih-Nya, mengutus anak-Nya. Demikian juga anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya dengan menyerahkan nyawanya Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan tidak mempertahankan Tuhan Yesus, tetapi dengan rela, dengan tulus hati untuk mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Terutama keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua, bahkan di tengah-tengah jemaat yang Kau percayakan bagi kami untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Harapan kami ke depan ini Tuhan Yesus semakin baik Tuhan Yesus daripada hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan Yesus. Dan itu hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, keperluan kami. Dan biarlah kami tidak mundur untuk melayani Engkau Tuhan. Tetap teguh, berdiri teguh dan tidak goyah. Oleh karena kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Biarlah kasih itu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami mempunyai kasih persaudaraan satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kebencian. Sebab kebencian puncaknya itu pembunuhan Tuhan. Tetapi kasih itu hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam segala pergumulan Tuhan. Apa yang tidak dipikirkan Tuhan, Engkau campur tangan sehingga semua berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Keluarganya, hamba-Mu sebagai gembala Tuhan, pelayanannya Tuhan Yesus. Berkati suami istri, anak-anak, jemaat yang digembalakan juga. Demikian juga kami seluruh hamba-hamba Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertemuan ini Tuhan Yesus. Kami boleh rela dengan tulus hati, rela hati untuk melibatkan waktu dan kesempatan ini Tuhan untuk terjalin kasih antara kami hamba-hamba Tuhan, pejabat gerejawi Tuhan Yesus. Ini tanda kasih-Mu bagi kami sehingga boleh hadir untuk mengikuti melaksanakan ibadah Natal GSC-PDI Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu dari kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, kepala mempelai pria surga, persekutuan yang indah dalam kudus, menyertai memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang dalam kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam. Tuhan Kita memberkati. berpisah, kita buka layar kita akan foto bersama. Ya. Layarnya dibuka, kita akan foto bersama. Layar yang mana? Buka layarnya. Ya. Dibuka layarnya. Foto bersama. Ada dua layar. Buka layar mau foto gimana ya? Layar. Ya, masih kita tunggu yang mau buka layar. Buka layar. Kameranya dibuka. Tapi kalau mau mati. Oke, siap. Ya, sudah kelihatan Om Nugroho. Sudah kelihatan. Foto bersama. 1, 2, 3. Lagi, masih layar satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Kita jumpa lagi di tahun depan di dalam kesempatan yang berbeda. Tuhan akan menolong, Tuhan berkati kita semuanya. Selamat Natal. Ya, shalom. Selamat Natal. Ya. Tuhan berkati. Ya. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Makasih. Temu hari Jumat dalam doa bersama. Puji Tuhan. Semangat. Maju terus. Aduh. Taat sampai akhir. Ya.
Pak Oke, Nugro. saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat. Terima Jangan kasih, tadi. Pak. Ya. Ayo, Pak Tegela. Ya,